Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kita selalu perlu belajar firman Tuhan karena kita tahu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin kita sudah mulai mengenai pelajaran doa Bapa Kami. Kemarin di awal khotbah saya sudah menyampaikan bahwa sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus mendorong kita untuk berdoa paling tidak 1 hari 1 jam, non-stop. Artinya tidak 4 kali 15 menit atau 2 kali 30 menit, tapi langsung 1 kali 60 menit. Karena dengan itu kita akan kuat, kita akan berjaga-jaga, sehingga kita tidak gampang jatuh dalam pencobaan. Oleh sebab itu ada seorang hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa di generasi kita, Dr. Yonggi Cho berkata bahwa tugas semua gembala, tugas semua pembina rohani adalah menolong jemaatnya, anak-anak rohani mereka, murid-murid mereka untuk bisa berdoa non-stop 1 jam. Dan lewat pola doa Bapa Kami, sekali lagi ini sebuah pola, bukan hanya sebuah doa yang kita ucapkan. Tidak salah mengucapkannya, tapi Tuhan Yesus mengajarkan ini sebagai sebuah pola yang kita bisa ikuti untuk menolong kita bisa berdoa minimal 1 jam 1 hari. Amin. Kemarin kita sudah belajar ada 2 bagian. Yang pertama, doa Bapa Kami diawali dengan pujian. Kita harus mempermuliakan Tuhan, menguduskan nama Tuhan. Kita sudah pelajari 8 nama Yahweh yang menjadi berkat kita harus syukuri dalam hidup kita. Kita juga sudah belajar tentang pengabdian, bahwa hidup kita itu dipakai untuk mendatangkan kerajaan Allah dan menjadikan kehendak Allah di bumi seperti surga. Nah, hari ini kita akan belajar 4 pola lagi, 4 poin lagi dalam doa Bapa Kami. Saya akan bacakan sekali lagi doa Bapa Kami dalam Matius 6 ayat 9 sampai ke 13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang ketiga, kita berdoa dalam doa Bapa Kami untuk meminta penyediaan. Kita berdoa untuk penyediaan dari Tuhan. Ini bicara tentang kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Di ayat yang ke-11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Inggris itu roti atau our daily bread. Itu bicara tentang kebutuhan pokok. Itu bicara tentang kebutuhan fisik, kebutuhan materi. Jadi Tuhan mau kita berdoa, minta kepadanya termasuk kebutuhan materi. Ada orang yang berkata, kayaknya nggak rohani kalau saya berdoa untuk kebutuhan materi. Tidak. Tuhan mau kita berdoa, dan sesudah kita berdoa, kita harus berhenti khawatir. Kita harus belajar berdoa sampai beban itu terangkat. Waktu kita khawatir, kita mulai berdoa. Dan kita berhenti berdoa sampai kekhawatiran itu diangkat, sampai beban itu diangkat. Dan sesudah beban itu diangkat, kita nggak perlu lagi memikulnya. Dikatakan di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan menyediakan semua yang kamu perlukan sesuai dengan kekayaannya dalam kemuliaannya oleh Yesus Kristus. Jadi Allah akan memenuhi segala keperluan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita tidak boleh khawatir. Sesudah kita berdoa, kita jangan khawatir lagi. Di ayat 6-7 dalam Filipi 4 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bicara tentang bahwa Tuhan berkata jangan khawatir tentang apapun juga, artinya kita perlu bicara spesifik tentang apa yang menjadi kekhawatiran kita. Kalau kita khawatir tentang penyakit kita, kita berdoa kepada Tuhan. Kita khawatir tentang kebutuhan kita, apakah tercukupi, kita berdoa kepada Tuhan. Kita khawatir tentang masa depan kita khawatir tentang pasangan hidup kita khawatir tentang anak kita perlu nyatakan apapun juga kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam doa Bapa Kami, kita minta apa yang menjadi keperluan kita. Jadi Tuhan tidak menentang untuk kita meminta apa yang kita butuhkan. Tapi kita juga perlu berdoa untuk Tuhan memberikan kepada kita kerajinan. Jadi meminta untuk Tuhan menyediakan kebutuhan kita tidak berarti kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak berpangku tangan. Bahkan Alkitab mengajar kita untuk bekerja keras. Di 1 Tesalonika 4 ayat 11-12 dikatakan, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka.
Jadi berdoa untuk minta penyediaan Tuhan bukan berdoa supaya kita tidak perlu kerja apa-apa. Kita perlu lakukan bagian kita, pekerjaan tangan kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan sumber berkat. Waktu kita bekerja dengan rajin, Tuhan akan memberkati buah tangan kita, pekerjaan tangan kita. Itu yang ketiga, kita perlu berdoa untuk penyediaan. Lalu yang keempat, dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa pengampunan. Kita berdoa untuk pengampunan. Artinya dalam doa kita berikan luka-luka hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan mengangkat rasa sakit dalam diri kita. Karena perbuatan orang lain mungkin, karena perkataan orang lain. Matius 6 ayat 12 berkata, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami." Jadi dalam doa Bapa kami ada dua hal. Pertama, kita minta Tuhan untuk mengampuni kita. Di bagian awal tadi dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan kita perlu datang kepada Tuhan, kenapa? Karena tidak ada yang sempurna. Kita masih jatuh dalam dosa, kita masih hidup dalam kedagingan, kita masih hidup dalam daging, bukan kedagingan, kita masih hidup dalam daging, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan berjanji di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi walaupun Tuhan itu Maha Pengampun, kita perlu tetap datang mengaku dosa kita. Bukan karena Tuhan tidak tahu kita berdosa, Tuhan Maha tahu. Tapi waktu kita mengakui dosa kita merendahkan hati. Kita datang, kita minta belas kasihan Tuhan. Kita rendah hati, kita minta pengampunan Tuhan. Dan Tuhan selalu mau mengampuni orang yang berdosa, apapun dosanya. Itu sebabnya kalau saat ini ada yang menyaksikan tayang ini dan berkata, apa mungkin Tuhan bisa mengampuni dosa saya yang besar? Jawabannya iya. Alkitab berkata, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Artinya tidak ada dosa besar, terlalu besar bagi Tuhan. Tapi sebaliknya, tidak ada dosa yang terlalu kecil sehingga kita tidak perlu minta ampun. Kita perlu datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Tapi yang kedua, kita juga harus berdoa, katakan kepada Tuhan siapa yang kita ampuni. Kita bukan hanya minta ampun kepada Tuhan, kita juga harus berkata, Tuhan saya ampuni si A, saya ampuni si B, saya ampuni istri saya ampuni suami saya ampuni orang tua saya ampuni tetangga saya ampuni atasan saya ampuni orang yang bersalah kepada saya. Kenapa? Karena Matius 6 ayat 14-15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi Alkitab berkata, kita tidak akan diampuni kalau kita tidak mengampuni lebih dahulu. Dan saya percaya, pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita jauh lebih besar daripada pengampunan yang harus kita berikan kepada orang lain. Suatu kali ada seorang berkata kepada John Wesley, ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, membuka denominasi Metodis. Dia berkata, Pak Wesley, saya tidak bisa mengampuni orang itu. Orang itu sudah terlalu melukai saya. Lalu John Wesley berkata, saya harap kalau gitu kamu tidak pernah berdosa. Karena kalau kamu berdosa, tapi kamu tidak mengampuni orang itu, Tuhan tidak bisa mengampuni kamu. Jadi kalau kita sulit mengampuni seseorang, lihat bagaimana Tuhan Yesus bisa mengampuni kita. Tapi yang ketiga, bicara tentang pengampunan, minta juga kepada Tuhan untuk memberikan kita sikap hati yang benar kepada orang lain. Sikap hati yang benar, sikap hati yang siap mengampuni. Apa kunci untuk kita bisa mengampuni? Persiapan hati. Mengapa? Karena seringkali perkataan orang, sikap orang yang menyakitkan itu datang saat tidak terduga. Dan waktu kita tidak siap, kita tidak akan bisa mengampuni. Tapi waktu kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya sikap hati yang benar, untuk saya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Maka kapanpun sesuatu yang menyakitkan itu terjadi, roh pengampunan itu akan bekerja. Jadi setiap pagi kita datang kepada Tuhan, untuk Tuhan berikan sikap hati yang benar, untuk siap mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu yang kelima, kita berdoa dalam doa Bapa kami untuk perlindungan. Untuk perlindungan, artinya apa? Kita berikan ketakutan kita, pergumulan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Di ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, suka tidak suka, tahu tidak tahu, sadar tidak sadar, setiap kita tiap hari menghadapi peperangan rohani. Alkitab berkata, kita punya musuh yang tiap hari memerangi kita. Musuh itu tidak suka kita itu diberkati. Musuh itu kita tidak suka kita mengalami kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kerukunan bersama keluarga kita. Selalu ada saja yang dia buat untuk bisa menghancurkan, merusak hidup kita. Itu sebabnya kita harus selalu siap yang namanya senjata peperangan rohani. Dan dalam doa Bapa kami, kita perlu menyiapkan ini. Di Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Bacakan.
perlengkapan senjata rohani yang harus kita gunakan setiap hari. Efesus 6 ayat 11-18 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi perhatikan, iblis itu sekarang tidak punya kuasa atas kita. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia pakai tipu muslihatnya. Dia akan membuat kita terjebak. Kita akan termakan dengan tipuannya, terperangkap sehingga kita berbuat kesalahan yang merugikan kita sendiri. Itu sebabnya kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi Alkitab mencatat ada, paling tidak saya akan bahas hari ini, ada 6 senjata rohani. Yang pertama itu adalah ikat pinggang kebenaran. Jadi kita perlu deklarasikan, Tuhan Yesus, Engkau adalah kebenaranku. Di Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan Yesus itu kebenaran kita. Waktu Tuhan Yesus menjadi kebenaran kita, setan tidak bisa mendakwa kita. Setan tidak bisa membuat kita menjadi merasa bersalah, menjadi terdakwa senantiasa. Kalau di dalam sidang pengadilan, Tuhan Yesus itu menjadi pembela kita, pengacara kita. Jadi kita deklarasikan, Tuhan Yesus, Kau adalah kebenaranku. Lalu yang kedua dikatakan kita harus menggunakan baju zirah keadilan. Kita berkata, Tuhan Yesus, Engkaulah keadilanku. Di 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita di-justified, kita dibenarkan. Kita di dalam pengadilan Allah kita dinyatakan benar. Jadi senjata yang kedua adalah kita perlu nyatakan, Tuhan Yesus adalah keadilan saya. Saya tidak pakai kebenaran saya, keadilan saya pakai Yesus sebagai keadilan saya. Lalu yang ketiga, kasut damai sejahtera. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita nyatakan, Tuhan Yesus, Engkaulah damai sejahteraku. Dalam kondisi sekarang yang paling salah satu kita butuhkan adalah rasa tenang dalam pikiran kita, rasa damai sejahtera dalam hati kita. Di dalam doa kita tiap pagi kita perlu nyatakan, Tuhan Yesus, Engkaulah damai sejahteraku. Di 2 Tesalonika ayat 16 dikatakan, dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Jadi Tuhan Yesus mau memberikan damai sejahteranya. Kita perlu memintanya tiap-tiap hari, menjagai hati dan pikiran kita. Lalu kemudian yang keempat, Tuhan menyuruh kita menggunakan perisai iman. Kita berkata, Tuhan Yesus, Engkaulah imanku. Di Galatia 2 ayat 20, Paulus berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita perlu menggunakan perisai iman. Dalam keprajuritan Romawi, perisai itu tingginya kurang lebih setinggi prajuritnya. Dan tujuannya apa? Supaya melindungi mulai dari kepala sampai di kaki. Jadi beda dengan prajurit-prajurit negara lain atau bangsa lain yang perisainya itu diangkat di tangan. Perisai orang Roma itu panjang. Itu bicara tentang apa? Seluruh hidupnya itu ditutup, dibungkus oleh perisai iman. Dan saya percaya Tuhan Yesus itu akan menutup bungkus seluruh hidup kita, setiap aspek, setiap bagian hidup kita. Di Mazmur dikatakan kasih karunia Tuhan itu menjadi perisai bagi kita, melindungi kita dari setiap serangan senjata musuh. Lalu yang kelima, ketopong keselamatan. Kita perlu mendeklarasikan, Tuhan Yesus, Engkau adalah keselamatanku. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian keselamatan. Mungkin banyak orang berkata, jadi orang Kristen itu enak sekali ya, nggak perlu usaha apa-apa, yakin masuk surga. Karena memang masuk surga itu mustahil dengan usaha kita, itu yang pertama. Tapi yang kedua, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, Dia memberikan nyawanya ganti kita, sehingga kita bisa memperoleh keselamatan itu dengan cuma-cuma. Percaya dalam nama Tuhan Yesus, maka kita akan beroleh selamat.
kita dan seisi keluarga kita. Ibrani 5 ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Tuhan Yesus itu keselamatan kita. Itu senjata rohani kita. Dan yang terakhir adalah pedang roh. Kita harus nyatakan bahwa Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Tuhan Yesus itu firman yang hidup, pedang roh. Di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Itu sebabnya Allah Bapa dan Yesus itu satu adanya. Tapi kemudian firman itu menjadi manusia, berdiam di antara kita. Dia kemudian mati di kayu salib, sekarang kembali lagi ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Itu senjata rohani kita. Jadi kita perlu pakai 6 senjata rohani ini. Pertama, Yesus sebagai kebenaran kita, Yesus sebagai keadilan kita, Yesus sebagai damai sejahtera kita, Yesus sebagai iman kita, Yesus sebagai keselamatan kita, dan Yesus sebagai firman yang hidup, pedang roh. Dan lewat senjata rohani ini, kita bisa memenangkan peperangan rohani yang kita hadapi sepanjang hari. Setan itu tidak takut kepada harta kekayaan kita. Setan tidak takut kepada kepintaran kita, bakat kita, karunia kita, kefasihan kita. Yang setan takutkan dan setan hanya bisa kalah oleh senjata-senjata rohani. Dan waktu kita praktekkan ini dalam hidup kita, kita akan mengalami kemenangan dalam peperangan yang kita hadapi. Lalu yang terakhir, doa Bapa kami ditutup lagi dengan pujian. Doa Bapa kami diawali dengan pujian. Doa Bapa kemudian ditutup lagi dengan pujian. Di Matius 6 ayat 13 dikatakan di bagian B, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi 3 hal yang perlu kita syukuri, kita puji. Kalau di bagian awal kita puji Dia karena namanya, Yahweh Rohi, Yahweh Rofe, Yahweh Tsitkenu, Yahweh Makadesh, Yahweh Jireh, Yahweh Nisi. Kita perlu memuji Dia, Yahweh Shama, Yahweh Shalom. Ada 8 nama Yahweh. Dan di bagian akhir kita perlu memuji Dia. Kenapa? Karena kerajaannya diberikan kepada kita. Di Alkitab dikatakan kerajaan Allah itu diberikan kepada kita. Yang dianggap kawanan kecil, yang dianggap mungkin orang yang tidak berarti di mata dunia, tapi Tuhan berikan. Dan Dia juga berikan kita kuasanya. Orang yang percaya kepada Dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita juga diberikan kemuliaannya. Dan saya percaya 3 hal ini, kerajaan Allah, kuasa Allah, kemuliaan Allah, itu patut kita syukuri, patut kita puji Dia karena Dia berikan kepada kita. Jadi saya berdoa lewat khotbah pengajaran firman Tuhan 2 hari ini, kita termotivasi. Saya dorong kita semua, mari bangun kehidupan doa pribadi. Apalagi saat-saat ini kita banyak work from home, kita mungkin lebih banyak waktu di rumah. Jangan buang banyak waktu dengan hal yang sia-sia. Bangun kembali jam doa. Bangun pagi-pagi berdoa. Kejar target 1 jam 1 hari. Kalau misalnya kita masih bingung bagaimana caranya, pakai pola doa Bapa kami. Mulai dengan memuji Tuhan. Lalu mulai dengan lanjutkan mengabdikan. Minta kerajaan Allah datang, kehendak Allah jadi dalam hidup kita. Lalu kita serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Kita percaya penyediaan Tuhan. Kita ceritakan semua kebutuhan kita. Lalu kemudian kita mulai mengampuni. Pertama kita minta ampun kepada Tuhan, dan kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu kita gunakan senjata rohani. Ada 6 perlengkapan senjata rohani kita sudah pelajari. Dan terakhir kita kembali memuji Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus memberikan pola doa Bapa kami ini untuk menolong kita. Untuk memiliki kehidupan doa seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu seorang pendoa. Pagi-pagi benar Dia berdoa. Tengah malam Dia berdoa. Semalaman Dia berdoa. Menjelang disalibkan Dia berdoa. Sebelum Dia masuk ke dalam pelayanan 40 hari Dia puasa dan berdoa. Ya, saya percaya Tuhan Yesus juga mau kita berdoa. Karena doa itu kunci kehidupan untuk kita berkemenangan. Haleluya. Dan sebelum kita berdoa sama-sama, saya ingatkan sekali lagi bahwa saudara bisa men-share khotbah ini supaya bisa menjadi berkat kepada lebih banyak orang. Dan juga bahwa saudara bisa menceritakan ke orang lain bahwa setiap jam 4 kami akan usahakan setiap hari jam 4 sore kami akan tampil live sehingga lebih banyak orang diberkati, dikuatkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Sebelum saya berdoa untuk kebutuhan kita yang punya pergumulan, judul doa Tuhan itu adalah doa Bapa kami. Dia adalah Tuhan yang adalah Bapa kita. Tapi untuk menjadi anak-anak Tuhan, kita harus menerima Yesus anaknya lebih dulu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini bukan masalah agama Kristen. Ada banyak orang baik beragama, tapi belum tentu menjadi anak-anaknya Tuhan.
Alkitab berkata, kalau kita percaya kepada Yesus, dia berikan kita kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya kalau ada sore hari ini Bapak Saudara berkata, ya saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya akan berdoa supaya hari ini engkau membuka hatimu dan engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Atau yang kedua, engkau dulu pernah dekat dengan Tuhan. Engkau punya jam-jam doa yang teratur. Engkau punya kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Tapi hari-hari ini belakangan engkau begitu sibuk. Ada banyak hal yang membuat engkau jadi teralihkan perhatianmu. Tapi hari ini engkau berkata, Tuhan aku mau bangun kembali kehidupan doaku. Aku mau dekat kembali dengan engkau. Bapak Saudara juga bisa ikuti doa saya. Yang pertama yang mau terima Yesus sebagai Juru Selamat. Dan yang kedua yang mau kembali dekat kepada Tuhan Yesus. Mari ikuti doa saya. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, sore hari ini aku datang kepadamu. Aku minta ampun atas semua dosaku. Sucikanlah hatiku. Ampunilah semua dosaku. Jadikanlah aku anakmu. Aku percaya sejak saat ini aku punya Yesus di dalam hatiku. Dan aku adalah anak Tuhan. Aku pasti masuk surga. Aku berjanji akan setia mengikuti Engkau seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Saudara yang barusan sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk doa-doa yang sudah dinaikkan. Engkau maha hadir dimanapun kami berada. Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa kami. Engkau hadir saat ini Tuhan. Masuk ke dalam hati orang-orang yang berseru kepadamu. Selamatkan jiwa kami Tuhan. Selamatkan jiwa mereka. Tapi juga kalau mereka punya pergumulan persoalan, Tuhan yang menjadi jawaban. Karena Allah kami sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya dalam hidup kami. Jawab Tuhan setiap pergumulan anak-anak-Mu. Kamu juga berdoa kalau ada yang menyaksikan tayangan ini, mereka sudah anak-anak Tuhan, tapi mereka masih menghadapi pergumulan hidup. Tangan Tuhan saat ini turun. Engkau Yehovah Rohe, Engkau gembala kami. Kami tidak akan kekurangan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Tuntun kami Tuhan melewati masa-masa sukar ini Tuhan. Kami terus memberkati semua petugas kesehatan Tuhan yang ada di garda terdepan Tuhan. Para dokter, para perawat, para petugas medis, petugas lab, para petugas administrasi rumah sakit ditutup bungkus oleh darah Tuhan Yesus. Berikan mereka kekebalan tubuh ekstra Tuhan, supranatural Tuhan, sehingga mereka tidak tertular oleh COVID-19. Kami juga terus memberkati pemerintah kami baik pusat maupun daerah. Diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa memimpin semua rakyat Indonesia melewati masa-masa sukar ini, masa-masa krisis ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berkati media-media yang dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya Injil boleh diberitakan, ada banyak orang boleh dikuatkan imannya waktu mereka mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara memberikan waktu. Saya percaya waktu yang kita berikan bersekutu dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.